Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita yang meluangkan waktu kita untuk memuji menyembah Tuhan tidak akan pernah sia-sia, tetapi setiap kita pasti akan melihat karya Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan mengatakan ada orang-orang yang mengalami perbedaan antara orang-orang yang takut akan Tuhan dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan lebih diberkati, pasti akan lebih dilindungi, pasti akan lebih dijamin hidupnya daripada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Saya percaya setiap kita siang hari ini yang memuji menyembah Tuhan melalui menara doa online pada siang hari ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita sama-sama mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita satu hati, kita minta Tuhan memimpin menara doa online pada siang hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini, buat kesempatan yang masih Engkau berikan pada setiap kami, sehingga kami boleh kembali memuji memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau siap untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, saat kami memuji dan menyembah nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, apakah yang dapat kami lakukan selain memuji dan menyenangkan hati-Mu. Terimalah segenap pujian penyembahan kami, dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap untuk memuji menyembah nama-Mu. Dan setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Mari bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan pada siang hari ini. Kita percaya musim dalam hidup kita boleh berganti, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah terganti di dalam setiap kehidupan kita. Musim akan selalu Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan beli
menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Mari pujikan pujian ini dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak
memberkati. Tuhan melindungi, udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku, keraku seumur hidupku. Mari angkat tangan kita sama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Jemaat saja musikan pujian ini. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan lebih lembut sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Angkat kita, tangan kita bersama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menguatku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
hati kami bersyukur, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur sebab rencana-Mu yang indah. Siang hari ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kalau kami masih boleh memuji menyembah nama-Mu, kami tahu semua hanya oleh karena anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan terimalah segenap pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini. Biar pujian penyembahan yang kami berikan boleh Kau terima di dalam bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apakah yang kami dapat lakukan selain untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan,
biar nama-Mu saja yang dimuliakan pada siang hari ini. Dan Hamba-Mu berdoa bagi setiap pemirsa Menara Doa Online yang menyaksikan pada siang hari ini, jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, melainkan mereka pasti akan menuai apa yang sudah mereka lakukan seperti pada siang hari ini. Sebab kami punya Tuhan, bukan Tuhan yang suka untuk berutang, tetapi Tuhan yang suka untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar melalui firman-Mu hidup kami diubahkan, melalui firman-Mu kami dikuatkan. Karena tanpa firman-Mu kami tahu kami tidak dapat menjalani kehidupan ini. Berbicaralah, kami siap mendengar, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, Shalom pemirsa yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, memiliki hati yang kuat dan teguh. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Esra pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan buat pemirsa semua dan pemirsa semua bisa memperhatikannya. Esra pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut untuk membangun. Yang percaya firman Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Pemirsa yang dikasih Tuhan, ketika orang Yehuda dan orang Israel pulang dari pembuangan, maka mereka berkumpul di Yerusalem untuk membangun bait suci. Sebab mereka ditolong oleh Tuhan, Tuhan melunakkan raja negeri Persia, yaitu bernama Kores, untuk memulangkan orang-orang Yehuda dan orang Israel kembali ke tanah perjanjian. Orang Israel dan orang Yehuda berkumpul di Yerusalem dan mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi sayang karena bait Tuhan pada waktu itu sudah runtuh. Hanya sisa puing-puingnya. Dan oleh kemurahan Tuhan, Raja Negeri Persia, Kores, berkata bahwa dia diutus oleh Tuhan untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi mereka, orang-orang Yerusalem, orang-orang Yehuda dan Israel, berkumpul bersama untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan melalui Raja Kores. Tetapi yang terjadi yang menarik adalah bahwa ketika mereka mulai membangun, ada orang-orang negeri yang gak suka kepada mereka. Karena mereka merasa iri, merasa dengki, dan mereka juga menekan orang-orang yang ingin membangun kembali rumah Tuhan. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita juga melihat bahwa orang-orang negeri Kanaan itu juga menakut-nakuti orang Yehuda dan Israel untuk membangun kembali bait Tuhan. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat di bawahnya, kita melihat mereka juga memukuli orang-orang yang membangun bait Tuhan. Bahkan orang-orang negeri itu yang berdiam di sana, dikatakan juga mengirim surat kepada pemerintah yang baru, supaya orang Yehuda dan Israel tidak berhasil membangun visi yang Tuhan sudah berikan kepada Raja Kores. Dari sini kita dapat melihat apa Bapak Ibu? Bahwa ketika kita mendapatkan visi dari Tuhan, khususnya bagi para pemimpin rohani, para pemimpin keluarga, para pemimpin di pekerjaan saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada, asal saudara-saudara pemimpin, ingat ini baik-baik. Visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita,
itu pasti akan bertemu atau menghadapi yang namanya tantangan dan hambatan. Seperti orang Israel dan Yehuda. Raja Kores sudah mendapat visi untuk orang Israel dan Yehuda membangun kembali bait Tuhan. Tetapi sayang, rakyat negeri itu tidak suka, tidak setuju, bahkan memukuli mereka sehingga sempat terhenti pembangunan rumah Tuhan karena tekanan dari warga sekitar. Tetapi saudara-saudara, kalau kita punya hati yang teguh, kalau kita punya hati yang kuat, maka apapun tantangannya dan hambatannya, saya yakin dan percaya visi yang datang dari Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Oleh sebab itu hari ini milikilah hati yang teguh. Milikilah hati yang kuat. Karena tanpa kekuatan hati, maka visi itu tidak akan tercapai dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, selalu Tuhan berkata kepada Musa, kepada Yosua, para pemimpin-pemimpin negeri itu, Tuhan berkata bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di sepanjang perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, Tuhan berulang kali ketika mereka menghadapi musuh, Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kesimpulannya apabila kita ingin menggenapi janji firman Tuhan, visi Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus punya hati yang kuat, hati yang teguh untuk melakukan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita sebagai pemimpin. Terlebih kami hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani, youth pastor, senior pastor, associate pastor yang melayani di gereja AGCC, tentu Tuhan sudah memberikan kepada kami visi untuk gereja AGCC. Dan kami sendiri mengalami banyak tantangan, banyak hambatan. Tetapi karena kami pemimpin dari AGCC, karena Tuhan sudah menunjuk kami dan mempercayakan AGCC untuk dipimpin oleh kami, maka hambatan, tantangan yang ada di depan, asal kami teguh hati, kami satu hati, saya yakin dan percaya AGCC akan menjadi gereja yang menggenapi visi Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita harus semangat, khususnya para pemimpin, jangan lemah iman, jangan lemah hati menghadapi hambatan tantangan lalu kecewa, hambatan tantangan lalu menyerah. Tidak boleh, sebagai orang Kristen harus maju terus, pantang mundur. Sebab kalau kita mundur Bapak Ibu, visi itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidup kita. Sayangnya banyak orang-orang Kristen yang lemah iman, lemah hati, gak kuat mental ketika menghadapi tantangan dan hambatan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, khusus bagi para pemimpin, milikilah hati yang kuat, milikilah hati yang teguh. Dan bagaimana cara supaya memiliki hati yang kuat dan teguh? Caranya hanya satu, Anda harus terus dekat dengan Tuhan. Karena kekuatan yang Anda dapat bukan kekuatan dari diri Anda sendiri, melainkan kekuatan itu hanya datang dari Tuhan. Sebab kalau Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri, tentu Anda tidak akan dapat berbuat sesuatu. Tentu Anda akan terbatas dalam menghadapi tantangan dan hambatan. Tapi kalau Anda dekat dengan Tuhan, Anda diberi Tuhan kekuatan, maka tantangan hambatan apapun yang di depan mata kita, kita pasti sanggup melaluinya. Asal kita dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, biar firman Tuhan pada siang hari ini memberkati kita semua. Terakhir saya tutup kata-kata quotes yang saya buat. Kata-katanya demikian. Visi dari Tuhan kerap kali kita jalani di jalan yang berliku
dan berbatu-batu. Tetapi percayalah, apabila itu benar visi dari Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai. Jangan takut, jangan bimbang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita selesaikan ibadah menara doa pada siang hari ini. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan, lalu kita akan berdoa Bapa kami, dan kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami diingatkan bahwa visi yang kami dapat dari Tuhan, khususnya sebagai pemimpin-pemimpin dalam keluarga, dalam gereja, dalam lingkungan kerja kami tahu visi itu datang dari Tuhan dan pasti akan menemui banyak tantangan dan hambatan. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa siang hari ini, kiranya Engkau memberikan kami semua kekuatan, keteguhan, dan keberanian untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Berikan kami hati untuk terus tetap melekat kepada Tuhan, karena kami tahu kunci kekuatan kami bukan pada kekuatan diri kami sendiri, tetapi kekuatan kami terletak pada Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, biar Engkau terus berbicara pada setiap hati jemaat-jemaat AGCC GBT Kota Kudus dan pemirsa Menara Doa Online yang siang hari ini mendengar. Hamba-Mu berdoa bagi setiap pemirsa Menara Doa Online yang mengalami pergumulan, hamba-Mu yakin dan percaya apapun yang mereka alami ketika mereka mengandalkan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menolong, Tuhan sendiri yang akan membuka jalan dan memberikan kekuatan. Sehingga setiap kami semua yang mengikuti Menara Doa Online pada siang hari ini menerima berkat yang baru, urapan yang baru, kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami mendoakan buat bangsa kami Indonesia, biar Engkau terus memberkati supaya bangsa kami dimenangkan untuk Tuhan. Kami terbatas Tuhan, kami tertekan Tuhan seperti orang Israel ditekan oleh orang negeri itu dalam membangun rumah Tuhan. Kami pun juga mengalami hal yang sama Tuhan. Kami tertekan sebagai minoritas, kami sangat tertekan. Tetapi biar Engkau yang menggerakkan para hati pemimpin kami untuk mereka punya hati terhadap orang-orang minoritas. Sehingga Tuhan seperti Raja Negeri Persia, Raja Kores, dipakai Tuhan untuk membangun rumah Tuhan yang sudah runtuh. Demikian juga para pemimpin bangsa kami dibangkitkan Tuhan, diberi Tuhan hati untuk dapat menggerakkan kegerakan rohani, kebangunan rohani yang sudah mulai hilang di bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu percaya, Indonesia pasti memiliki pemimpin yang memiliki hati untuk kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah menara doa kami, biar setiap apa yang menjadi pergumulan beban hidup jemaat-jemaat Tuhan, Engkau sendiri yang menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari saudara-saudara angkat dua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Demikian ibadah menara doa pada siang hari ini. Jangan lupa apabila Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati, klik like, komen, dan subscribe, serta share channel ini ke orang-orang yang Bapak Ibu Saudara-saudara kenal dengan dekat. Sehingga Bapak Ibu menjadi agen kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.